Kadang kamu berpikir, mengapa hubungan ini terasa melelahkan? Kamu bicara, dia membantah. Kamu memberi ruang, dia tetap menyerang. Kamu diam, dia salahkan kamu karena tidak peduli. Kamu berusaha menjelaskan, dia menuduh kamu terlalu sensitif. Lalu kamu mulai bertanya, Apakah aku yang terlalu rumit? Atau dia yang tak mau membuka telinga dan hatinya sedikit saja? Di dunia yang terus berubah, selalu ada orang-orang yang tetap berdiri membeku. Mereka tidak mau melihat sudut pandang baru, tidak mau menerima kalau bisa jadi mereka salah. Dan disitulah kamu berada, terdampar di antara logika yang kamu pegang dan tembok besar bernama keengganan untuk berubah, yang terus dia bangun hari demi hari. Tapi kamu tidak ingin menyerah begitu saja, karena kamu tahu, di balik kepalanya yang keras, ada hati yang mungkin terluka dan butuh seseorang yang cukup sabar untuk mengetuknya pelan-pelan. Tapi pertanyaannya, bisakah kamu menghadapi seseorang seperti itu tanpa kehilangan siapa dirimu sebenarnya? Mari kita pelajari 7 cara untuk menghadapi orang yang keras kepala tanpa kehilangan kendali atas hati dan jiwamu sendiri. 1. Pahami bahwa keras kepala adalah mekanisme bertahan, bukan sekadar watak buruk. Banyak orang melihat keras kepala sebagai sikap arogan. Padahal, kadang itu hanyalah bentuk ketakutan. Ketakutan bahwa jika mereka mengakui salah, mereka akan kehilangan harga diri. Kamu harus menyadari bahwa tidak semua orang dibesarkan dalam ruang yang aman untuk salah. Banyak dari mereka yang belajar sejak kecil bahwa salah adalah aib, bukan proses. Maka jangan buru-buru menghakimi. Cobalah melihat sisi rapuh yang tersembunyi. Orang yang keras kepala kadang menyembunyikan luka, dan tidak semua luka bisa diobati dengan logika. Kamu tidak harus menyembuhkan dia. tapi jika kamu ingin bertahan, Paling tidak, pahamilah medan yang sedang kamu pijak. 2. Jangan masuk ke perang ego. Kamu akan terseret. Kamu mungkin tergoda untuk membalas, untuk menunjukkan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih benar. tapi menghadapi keras kepala dengan keras kepala hanya akan membuat hubunganmu jadi arena perang. Dan perang tidak pernah menghasilkan kedamaian. Kamu tidak harus menangkan perdebatan, karena dalam banyak kasus, yang paling tenanglah yang sebenarnya paling kuat. Kendalikan emosimu. Kalau dia melempar kata-kata yang menyakitkan, tahan lidahmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Menang bukan selalu soal membungkam, tapi soal tetap berdiri utuh tanpa harus menginjak siapapun. 3. Bangun komunikasi di saat yang tidak meledak. Kesalahan umum yang sering terjadi. Kamu berbicara saat emosi masih panas, saat dia sedang naik pitam, saat kamu masih menyimpan luka dari percakapan sebelumnya. Padahal komunikasi terbaik terjadi bukan saat emosi meledak, tapi saat suasana sudah tenang. Pilih waktu yang tepat, bukan untuk menyindir, tapi untuk menyampaikan isi hati. Gunakan kalimat yang lembut, bukan yang menyerang. Alih-alih berkata, "Kamu selalu keras kepala," cobalah, "Aku merasa capek karena aku merasa tidak didengar." Itu 2 kalimat yang berbeda. Satu menyerang, satu mengundang empati. Dan kamu butuh empatinya, bukan kemarahannya. Emepat, tentukan batas emosionalmu dengan jelas. Mencoba memahami seseorang bukan berarti mengizinkan mereka untuk terus menyakiti kamu. Kasih sayang itu tidak seharusnya mengikis harga diri. Kamu boleh berkata, "Aku mau ngobrol, tapi tolong jangan teriak. Aku mau dengerin, tapi aku juga mau didengerin." Dan jika batas itu dilanggar terus-menerus, kamu berhak menarik diri. Bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Batas bukan berarti dinding. Batas adalah pagar yang menjaga
agar hubungan tetap sehat dan setara. 5. Jangan letakkan kebahagiaanmu di tangan mereka. Kamu harus tahu satu hal penting. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Kalau kamu terus berharap dia akan berubah seperti yang kamu inginkan, kamu akan terluka lagi dan lagi. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada kesadarannya. Kamu boleh berharap, tapi jangan menggantungkan seluruh hatimu padanya. Bangun duniamu sendiri, rawat dirimu, isi ulang jiwamu, karena satu-satunya orang yang bisa benar-benar menjaga kamu adalah kamu sendiri. 6. Berikan pilihan bukan paksaan. Orang yang keras kepala sangat sensitif terhadap tekanan. Semakin kamu memaksa, semakin dia akan melawan. Jadi berikan ruang, bukan untuk menjauh, tapi untuk membiarkan dia berpikir. Tanyakan dengan bijak, aku ingin kita sama-sama tenang. Menurutmu, kita bisa mulai dari mana? Dengan memberi pilihan, kamu memberinya rasa kendali, dan itu bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Paksaan hanya akan memperkeruh, tapi pilihan bisa menjadi jembatan. 7. Jika semua gagal, pilih dirimu sendiri. Ini yang paling berat, karena tidak semua cinta bisa menyelamatkan. Dan tidak semua perjuangan harus dilanjutkan kalau kamu sudah mencoba semuanya. Dengan sabar, dengan cinta, dengan akal sehat, dan dia tetap menolak berubah, bahkan terus menyakiti, maka kamu harus memilih. Pilih dirimu. Karena kamu berharga dan kamu tidak ditakdirkan untuk menghabiskan hidup dengan orang yang tak pernah mau melihat matamu dengan pengertian. Berpisah bukan berarti gagal. Kadang itu satu-satunya bentuk keberanian untuk mencintai dirimu lebih dalam lagi. Menghadapi orang yang keras kepala itu seperti menanam benih di tanah yang keras dan kering. Kamu tidak tahu apakah ia akan tumbuh. Tapi kamu tetap menabur karena kamu tahu yang kamu berikan adalah ketulusan. Tapi tanah yang menolak air tidak bisa kamu paksa untuk subur. Kamu hanya bisa mencoba, dan jika akhirnya dia tetap menolak semua, maka izinkan dirimu pergi dengan kepala tegak dan hati yang masih utuh. Dan di luar sana akan selalu ada seseorang yang mendengarkanmu bahkan sebelum kamu bicara, yang menghargaimu bahkan saat kamu diam.